Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran SEL in Practice Chapter 6 Exercise 1-5. Kami berasal dari kelompok 3 Audit Sistem Informasi kelas 904 D4 Non Akuntansi PKN STAN. Adapun kelompok 3 terdiri dari Delsia Brilliantias Bunga Bangsa, Hafid Asyari, Hendro Cahyo, Samtri Dortua Gultom, Yudo Bintoro Sandi, dan Yusuf Dwi Arwianto. SEL atau Audit Common Language adalah perangkat lunak yang termasuk dalam kategori Generalized Audit Software. SEL didesain untuk mengumpulkan, melakukan analisis, serta mengevaluasi bukti yang dihasilkan dari pemrosesan transaksi perusahaan, dan juga membantu menyiapkan serta menghasilkan laporan audit. Di sektor audit, SEL digunakan untuk analisis data, pencocokan dan pembandingan data, laporan penyimpangan, dan sebagainya. SEL digunakan untuk membantu akuntan dalam melakukan pemeriksaan di lingkungan sistem informasi berbasis komputer atau pemrosesan data elektronik. SEL merupakan jenis aplikasi read-only, di mana SEL tidak pernah mengubah sumber asli data, sehingga aman untuk menganalisis jenis live data. Perangkat lunak ini dapat melakukan akses data bervariasi secara langsung ke dalam database dari satu sumber data ke data lain, ataupun mengakses dalam bentuk file teks dengan waktu yang singkat tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan, serta dapat melakukan proses verifikasi hasil dari data yang diperoleh untuk menciptakan integrasi data yang dipercaya, dan juga hasil analisis data dari berbagai macam sumber tersebut dapat diandalkan. Nah, lalu apa yang akan kita bahas di Chapter 6 in Practice ini? Kita akan membahas tentang Analysis Acceptable and Unacceptable Transaction. Kita akan melakukan analisis transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang sebenarnya dilarang atau tidak sesuai dengan ketentuan. Perusahaan memberikan kepada setiap karyawannya kartu kredit yang bisa dipakai untuk melakukan transaksi atau pembayaran yang berhubungan dengan kegiatan bisnis perusahaan. Berikut ini adalah soal untuk exercise 1-5. Dan ini adalah tampilan SEL. Baiklah, untuk menjawab soal nomor 1 akan dibuat oleh Hendro Cahyo. Oke, terima kasih Samtri. Sini saya Hendro akan menjelaskan terkait bagaimana proses menggunakan SEL untuk soal latihan nomor 1. Kita langsung saja. Jadi di soal nomor 1 ini diminta untuk melakukan relasi data dan membuat relasi tabel dan membuat tabel sehingga menampilkan data sebagai berikut. Nama pegawainya, credit card number, dia dari departemen apa, lalu berapa transaksi yang dilakukan oleh pegawai tersebut yang dalam konteks acceptable transaction, lalu juga diminta untuk menampilkan tanggal transaksinya, kode transaksinya, serta deskripsinya. Oke, langsung saja di sini kita memulai projectnya. Yang pertama, create a new project. Lalu kita save dengan menggunakan nama exercise 1 chapter 6. Oke, langsung kita next saja. Lalu kita pertama terlebih dahulu memilih data acceptable codes. Kita lakukan next, dan filenya tersedia dalam bentuk Access database sesuai dengan formatnya. Next. Lalu nanti kita simpan acceptable codes. Kita save. Oke, selesai untuk acceptable codes. Lalu kita tambahkan juga tabel yang lain, yaitu tabel transaksi di bulan April. Next. Transaksi April. Next. Kita simpan April. Save. Selesai. Nah, untuk sementara kita melakukan relasi data untuk tabel acceptable dengan juga trans April. Nah, yang akan direlasikan ini adalah codes-nya. Terlebih dahulu sebelum melakukan relasi, kita cek dulu apakah tipe codes-nya ini, tipe datanya sama atau tidak antara yang ada di trans April serta yang ada di acceptable codes.
kita lakukan dengan memilih edit table layout. Nah, di sini kan kita bisa lihat untuk di TransApril ini quotes-nya itu kategorinya masih dalam N, yaitu dalam bentuk numerik, dan juga panjang karakternya itu 7. Padahal di sini kan kita lihat bahwa untuk quotes itu panjang karakternya 4. Lalu untuk acceptable quotes, langsung saja shortcutnya Ctrl I. Nah, untuk di acceptable quotes sini kategorinya C, yaitu ASCII, dan juga dengan panjang karakter itu 50. Nah, padahal kan tadi kita tahu bersama bahwa untuk panjang karakternya itu cuma 4, maka kita akan melakukan trim untuk kedua quotes yang ada di acceptable quotes dan juga di TransApril, sehingga kita akan trim sampai 4 karakter saja. Lalu untuk yang di TransApril ini quotesnya nanti kita akan ganti ke dalam format C. Oke, yang pertama yang quotes yang ada di TransApril, kita ubah terlebih dahulu jenis kategorinya ke dalam format ASCII, accept. Lalu untuk mentrim hingga 4 karakter kita menggunakan add a new expression. Kita beri nama quote sub April. Lalu masuk hurufnya substr all trim. Lalu quotes 4 karakter 1 dan enggak. Sudah terbentuk. Lalu kita lakukan hal yang sama juga untuk di acceptable quotes, tapi untuk field atau kolom quotes-nya kita hanya melakukan trim saja. Di add a new expression, lalu kita beri nama quote sub acceptable. Value-nya substr all trim quotes 1-4. Oke, karena kita sudah memberikan field yang baru baik yang di trans dan juga TransApril dengan juga acceptable quotes, maka sekarang kita bisa melakukan relasi karena jenis kedua datanya ini sama. Nah, untuk melakukan relasi kita pilih data, lalu relate tables. Oke, kita pilih add table, tambahkan acceptable quotes. Di sini kita langsung saja tarik quotes sub April ke quotes sub acceptable, finish. Sekarang kita akan melihat sebenarnya ada berapa sih jumlah quotes yang acceptable atau transaksi yang sah selama bulan April ini. Kita tambahkan saja pada quotes, kita klik kanan add columns. Di TransApril kita tambahkan quotes sub April, lalu kita tambahkan juga dari tabel acceptable quotes, kita pilih quotes sub acceptable. Oke. Nah, sini kita terlihat bahwa ada beberapa transaksi yang di bulan April yang tidak masuk dalam kategori acceptable. Kita lakukan filter, quick filter, pilih not equal. Oke, sehingga sudah terbentuk hanya quotes yang acceptable. Lalu dari hasil view ini kita akan meng-create tabel baru untuk menunjukkan transaction di bulan April yang acceptable. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Oke, satu-satu dari quotes sub acceptable, remove. Quotes sub April kita juga remove. Lalu kita pilih data, kita ekstrak data. Pilih tetap di record dan tentunya kita bentuk tabel baru TransApril acceptable. Yes. Sehingga di sini yang muncul adalah jumlah transaksi yang acceptable. Nah, kita lihat dulu seberapa jumlah data yang termasuk dalam kategori acceptable. Country codes. Oke. Nah, di kolom bawah ini kita bisa lihat bahwa jumlah transaksi acceptable ini sebanyak 186. Ya, jadi berikutnya karena kan tadi diminta mau melihat siapa saja sih pegawai yang masuk dalam kategori acceptable dan juga disertai dia dari departemen mana, maka kita tambahkan lagi tabel yang lain untuk melakukan relasi. Oke, kita tambahkan new table. Next.
Yang pertama, employee, formatnya dalam bentuk Excel, delimited text file. Kalau datanya tidak berantakan, jadi kita langsung saja next. Kita simpan dengan nama employee. Oke, berikutnya kita juga tambahkan tabel departemen. Next. Company department, ini dalam bentuk, karena formatnya di sini masih dianggap other file format, maka kita ubah dulu ke dalam bentuk delimited text file. Karena masih terlihat masih berantakan, masih jadi satu kesatuan, kita gunakan separatornya itu tab. Next, kita save sebagai company department. Save kita beri untuk, karena tadi kedua kolom ini belum memiliki nama, kita berikan nama. Kita yang field 1 kita beri nama department name dengan format ASCII, dan untuk yang field 2 nya kita beri nama department code, dan kita juga ganti tipenya ke ASCII. Oke, sudah. Sekarang untuk tabel company department ini dan juga employee ini, yang akan kita relasikan adalah code-nya. Nah, di tabel employee ini kan kita hanya mengetahui employee number. Dan di company department juga jumlah karakternya cukup panjang. Nah, sebenarnya ini yang nanti direlasikan itu hanyalah angka pertama dari employee number, yang hanya nomor satunya saja, dan juga yang ada di departemen angka pertama saja. Jadi yang nanti akan kita trim adalah angka pertama dari masing-masing kode ini. Oke, yang pertama ya dari company department, kita lakukan penambahan format untuk trim angka yang pertama saja. Add new expression, name-nya department code 1, lalu lakukan trim department code. Oke, sebentar, ada sedikit kesalahan. Oke, sudah dibuat trim khusus angka pertama department code. Kita juga lakukan trim untuk employee number-nya. Nah, untuk employee number ini kan kategorinya masih numeric, kita ganti dulu ke dalam bentuk ASCII. Lalu kita membuat add a new expression. Nah, kita buat employee number 1. Substr all trim employee number 11. Oke, kita sudah melakukan trim ini, maka berikutnya kita melakukan relasi antara company department dengan juga employee-nya. Kita pilih data, relatables. Jadi kita tambahkan saja dari company department. Nah, yang akan direlasikan ini employee number 1 dengan department code 1. Lalu sini kita tambahkan kolom, pilih company department name. Nah, kita bisa lihat bahwa ini tabel yang ada di company department dengan employee sudah tersambung, dan untuk keperluan untuk relasi berikutnya kita akan mengekstrak
view tabel seperti ini ke dalam bentuk yang baru. Kita pilih data, ekstrak data. Data, ekstrak data, dan kita pilih field. Nah, kita pilih dulu beberapa, hanya field tertentu saja yang akan kita masukkan, yaitu ada first name, last name, card number, dan juga kita tambahkan dari company department adalah department name-nya. Oke. Kita bikin employee list. Kita beri namanya employee list acceptable. Atau untuk mempersingkat employee data saja. Oke. Jadi di sini kita sudah memiliki tabel yang baru yang menunjukkan nama pegawai, card number, serta departemen apa, termasuk nomor pegawai tersebut. Yang terakhir ini yang akan kita lakukan adalah untuk melakukan relasi antara tabel employee data ini dengan transaction April acceptable ini. Dimana ini nanti yang direlasikan ini adalah di card number-nya, yaitu mewakili nomor kartu kreditnya. Pertama, terlebih dahulu kita cek dulu type dari card number ini apa, type datanya. Sini numerik. Nah, untuk nanti keperluan relasi agar tidak terjadi permasalahan dalam relasi serta adanya modifikasi berikutnya, kita ubah dulu card numbernya ini ke dalam data type ASCII. Dan kita lihat bahwa ini lengthnya 16 ya. Lalu untuk yang di transaction April ini kita cek di card numbernya ini panjangnya masih 19 dan masih kategorinya N atau numerik. Berarti kita ubah terlebih dahulu kategorinya, type-nya ke ASCII. Lalu kita lakukan trim untuk supaya card number ini hanya memiliki length panjang 16 karakter. Add to a new expression, kita buat card num trim subs tr all trim 6 16. Oke, sudah kita lakukan trim, sudah di trim, maka kita bisa melakukan proses berikutnya untuk melakukan relasi antara employee data dengan transaction April acceptable. Nah, untuk relasi datanya kita pilih di data, relatable. Nah, sini kan dia sudah ada ya dari acceptable codes, maka kita tambahkan lagi dari employee data, dimana yang nanti kita relasikan adalah card num trim dengan card number. Oke, finish. Sini kita tambahkan kolom yang sesuai yang diminta dari soal, yaitu harus menunjukkan nama employee-nya dan juga dari departemen mananya. Kita pilih add columns, kita pilih dari employee data. Kita masuk saja first name, last name, card number, serta departemen name. Klik OK. Maka kita sudah mendapatkan data yang sesuai dari permintaan soal untuk menyajikan pegawai yang melakukan transaksi dengan kategori acceptable sepanjang 2016. Nah, untuk ini kita create dahulu tabelnya, baru nanti kita export ke dalam bentuk file Excel. Kita ekstrak dulu untuk pembentukan tabel yang baru. Nah, pilih data, ekstrak data. Nah, sama seperti sebelumnya, pilih fields. Kita urutkan fields yang akan kita bentuk di dalam tabel baru. Dari employee data terlebih dahulu, kita pilih first name, last name, card number, serta department name. Baru untuk yang di exception April acceptable yang kita pilih adalah amount-nya, lalu tanggal transaksinya, transaction date, lalu transaction code, serta description-nya. Oke,
Oke. Kita bentuk acceptable trans by employee April. Oke. Ya, karena ini ada tampilan yang diminta oleh soal untuk menunjukkan nama pegawai, nomor kartunya, departemennya, dan jumlah transaksinya yang termasuk dalam kategori acceptable. Sekarang data ini kita akan ekspor ke dalam bentuk Excel. Kita pilih data, lalu pilih export to other application, export as Excel, lalu export fieldnya kita atur sesuai urutan yang diminta dari nama pegawai, first name, last name, lalu credit card number, lalu department, lalu acceptable transaction amountnya, lalu tanggal transaksi, transaction date, transaction code, dan description ya. Oke. Trans by employee April. Ya, maka data sudah terekspor ke dalam bentuk Excel dan ini tersimpan di folder SQL data. Mari kita periksa dahulu data tersebut apakah benar sudah terekspor. SQL data acceptable trans by employee April. Oke, jadi ini data yang tadi kita ekspor sudah tersaji sesuai yang diminta soal. Nah, ini saja dari cara penggunaan SQL untuk penyelesaian soal nomor 1. Saya kembalikan lagi ke Samtri. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari Hendro Cahyo. Untuk soal nomor 2 akan dilanjutkan oleh Hafid Asyari. Baik, terima kasih Mbak Samtri. Pada bagian ini kita akan mengerjakan mengenai bagaimana cara membuat tabel transaksi yang mengandung acceptable termasuk juga unacceptable. Jadi seperti kita ketahui bahwa transaksi tidak hanya mengandung transaksi yang acceptable saja. Jadi bisa ada dua, yaitu bisa acceptable dan juga bisa unacceptable. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah open terlebih dahulu transaksi April. Jadi di sini di soal kita disuruh buat transaksi April yang acceptable dan unacceptable juga. Nah, di sini sudah kita buka transaksi April, sudah kita masukkan di sini di sheet ACL chapter 6 exercise 2. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan cek relate tables ya. Jadi di sini seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, untuk melakukan relasi tabel itu dilakukan dengan langkah-langkah tertentu sehingga kita dapat menghubungkan antara transaksi April di sini dengan unacceptable dan juga acceptable. Nah, di sini penghubungnya adalah code sub ya. Jadi di sini sudah terhubung antara unacceptable transaksi April dan acceptable codes. Langkah selanjutnya setelah itu adalah kita akan melakukan filter. Nah, di sini kan sudah terhubung ya. Transaksi April sebagai parentnya, kita akan melakukan filter mana-mana transaksi yang mengandung acceptable dan juga unacceptable. Filter dilakukan dengan edit view filter di sini. Kita klik ini. Nah, caranya kita lakukan kita input terlebih dahulu kurung buka kurung tutup. Kemudian dari from table acceptable codes kita masukkan di sini. Nah, di sini ada data yaitu yang code sub yang kita harus kita klik 2 kali supaya keluar di sini. Jadi setelah itu kita ketik sama dengan, kemudian tanda kutip, spasi tanda kutip. Nah, di sini dilakukan juga terhadap yang unacceptable ya. Caranya adalah dengan menambah n di sini, kemudian kita ulangi kembali, kita masukkan kurung buka kurung tutup.
Nah, setelah itu kita from tabel yang unacceptable codes sama, kemudian kita pilih yang code sub. Kita lakukan yang sama, kita ketik sama dengan, kemudian tanda kutip, spasi tanda kutip. Nah, sebelum melakukan fungsi ini, maka kita verify dulu ya, ini fungsinya sudah valid atau belum. Nah, di sini ekspresinya ini sudah valid ya. Selanjutnya langsung kita klik OK. Nah, ketika kita klik OK, di sini sudah terfilter transaksi yang mengandung unacceptable dan yang acceptable juga. Pada soal, kita juga diminta untuk menghitung berapa jumlahnya dari tabel ini, transaksinya berapa gitu. Di bawah sini masih tanda tanya berapa gitu. Jadi langkahnya untuk mengetahuinya adalah kita lakukan di menu analisis ini, kemudian kita ke count record di sini. Nah, langsung saja setelah itu kita klik OK. Nah, di sini langsung diketahui jumlah transaksi yang mengandung acceptable sekaligus unacceptable transaksi adalah 88 dari keseluruhan 281. Demikian dari pengerjaan soal 2. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Samtri. Sekian video pembelajaran nomor 2. Untuk soal nomor 3 akan dilanjutkan oleh Yudo Bintoro Sandi. Baik, terima kasih Mbak Santri. Selanjutnya, kita akan masuk ke soal exercise 3. Jadi, pada soal exercise 3, tugasnya adalah kita disuruh mengekstrak seluruh transaksi yang ada pada kategori yang butuh approval pada tabel yang lain. Jadi soal nomor 3 ini masih ada kaitan dengan soal nomor 2, di mana tadi sudah dijelaskan sama Mas Hafid bahwa dalam transaksi bulan April itu terdapat transaksi yang dia itu bukan transaksi yang mengandung acceptable codes dan juga bukan mengandung unacceptable codes. Jadi di mana tadi yang difilter sama Mas Hafid di soal nomor 2 adalah transaksi yang pada acceptable codes itu yang mengandung nilai kosong atau tidak berisi, dan juga pada unacceptable codes-nya dia tidak berisi juga. Nah, ini disebut dengan transaksi yang butuh approval. Jadi kita akan langsung masuk ke ACL-nya. Di sini saya akan buka project yang sudah dibuat, yaitu chapter 6 exercise 3, di mana ini merupakan lanjutan dari exercise 2. Nah, di sini posisinya untuk ACL-nya di sini sudah di relasi tabelnya. Kita bisa lihat di sini. Ini bisa dilihat kalau kode subnya sudah terrelasi dengan unacceptable codes dan juga acceptable codes. Nah, jadi di sini tugasnya adalah hanya kita mengekstrak transaksi yang perlu approval ataupun dia dikenal dengan transaksi yang tidak termasuk dalam acceptable codes ataupun unacceptable codes. Jadi tadi dari soal exercise 2 diketahui bahwa ada 88 transaksi ya yang termasuk dalam sini. Jadi caranya tinggal kita masuk ke menu data, lalu ke ekstrak data sini, lalu pilih di sini bisa field atau record, tapi kita pilih record di sini. Kemudian kita masukkan di sini if-nya. Jadi sama seperti yang Mas Hafid lakukan di exercise 2, kita masukkan di sini rumusnya. Buka kurung tutup kurung, lalu kita pilih acceptable codes, lalu pilih code sub, lalu sama dengan transaksi yang kosong, jadi sama dengan petik spasi petik lagi, lalu dan kita pilih from tablesnya di unacceptable code, lalu pilih code sub, jangan lupa dibikin kurungnya, sama dengan petik spasi petik atau transaksi yang kosong, lalu ditutup kurung, jangan lupa klik verify,
untuk mengetahui apakah expressionnya sudah valid atau belum. Nah, di sini udah valid ya. Lalu klik OK. Nah, ini to-nya untuk tabelnya yang mau di-create di sini, yang mau diekstrak jadi tabel lain. Jadi kita namakan aja di sini sesuai di soal ya, profile required lalu klik OK. Di sini tabelnya udah jadi. Nah, untuk ngeceknya apakah sudah sama dengan yang dikerjakan di exercise 2, ini kita lihat di sini recordnya sudah 88. Jadi untuk soal nomor 3 ini sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Samtri. Sekian video pembelajaran nomor 3. Untuk soal nomor 4 dan nomor 5 akan dilanjutkan oleh Delcia Brilliantias Bunga Bangsa. Baik, terima kasih Mbak Santri. Sekarang untuk pertanyaan nomor 4 dan nomor 5. Ini untuk pertanyaan yang nomor 4, kita akan mencari berapa persentase dari pegawai menggunakan kartu kredit ini untuk transaksi-transaksi yang tidak diperkenankan atau unacceptable transaction. Sedangkan kalau untuk yang nomor 5, ini kita akan mengirimkan hasil dari laporannya ini melalui email. Jadi untuk di aplikasi ACL-nya ini, yang pertama, berapa persentase dari transaksi-transaksi yang unacceptable yang dilakukan oleh karyawan-karyawannya. Jadi di sini dari data yang tadi sudah dimasukkan terkait dengan transaksi untuk bulan Aprilnya, di sini kita ada sub code di sini. Nah, untuk menentukan berapa pegawai yang menggunakan kartu kredit ini untuk transaksi yang tidak seharusnya, ini kita bisa tambahkan dulu untuk satu kolom di sebelah codes-nya dengan cara klik kanan kemudian tambahkan add column. Nah, di sini akan muncul untuk tabel-tabel yang sudah direlasikan sebelumnya. Kita pilih untuk yang unacceptable codes. Di sini kita pilih untuk yang judulnya itu codes dengan kategorinya yang numerik. Lalu kita masukkan ke selected fields dan kita OK. Kemudian di sini akan muncul untuk kode berupa angka 0 dan kode-kode dengan angka yang lain. Jadi kalau untuk 0 ini adalah untuk kode yang acceptable transaction, sedangkan kalau yang menggunakan kode yang lain itu tadi sesuai dengan kode yang di sebelahnya itu berarti unacceptable codes. Nah, jadi untuk tahu berapa yang memang unacceptable transaction, ini kita bisa klik kanan di kolomnya ini, kemudian kita pilih quick filter, pilih yang non equal. Nah, jadi di sini akan muncul untuk transaksi-transaksi yang menggunakan kartu kredit dengan transaksi-transaksi yang tidak seharusnya. Untuk menghitung berapa jumlah transaksi ini, kita bisa menggunakan menu Analyze, kemudian Count Records. Di sini kita temukan ada 7 dari 281 transaksi yang dilakukan untuk transaksi yang tidak seharusnya. Jadi di sini ada 7 card number yang itu nanti direlasikan langsung dengan employee-nya karena setiap employee itu punya card number yang berbeda. Nah, jadi di sini untuk persentasenya itu bisa kita simpulkan itu ada 7 dari 200 pegawai yang menggunakan kartu kredit untuk unacceptable transaction. Jadi 7 per 200 dikali 100% itu sama dengan 3,5%. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mengirimkan laporan atas temuan ini melalui email? Nah, itu ada 2 cara. Yang pertama bisa langsung dikirimkan untuk emailnya itu melalui menu tools. Kemudian ada notify by email. Nanti tinggal diisi saja di sini, misalnya untuk sendernya itu alamat emailnya apa, sampai selesai kita oke saja di sini. Dan kemudian yang kedua adalah dengan cara kita ekspor dulu untuk datanya, baru kemudian nanti kita akan kirimkan melalui program atau aplikasi email yang biasanya sudah tersedia, misalnya menggunakan Gmail. Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama, menggunakan menu export to other application. Ini seperti yang tadi sudah dicontohkan di soal yang pertama ya. Ini kita bisa nanti ekspor ke Excel misalnya.
Sini kita tinggal pilih saja untuk apa saja yang akan dicantumkan dalam Excel ini. Misalnya di sini ada amount-nya berapa, kemudian part number-nya, kode, customer number, description, dan tanggal transaksinya. Di sini kita tinggal masukkan untuk nama filenya, misalnya unacceptable transaction April. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini, berarti dia sudah berhasil ekspor. Dan kemudian untuk cara yang berikutnya, kita bisa mengekspor ke PDF. PDF ini caranya adalah kita masuk ke menu data, kemudian menu report. Di sini kita masukkan untuk header-nya dulu. Ini misalnya adalah unacceptable transaction untuk bulan April tahun 2003. Kemudian kita masuk ke menu output. Di sini kita pilih yang print. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini nanti ada pilihan untuk menu print to PDF. Tinggal klik print saja. Kita tinggal simpan di sini, misalnya report unacceptable transaction. Kita save. Dan itu nanti sudah tersimpan. Saya kembalikan ke Mbak Samtri. Baik, demikianlah video pembelajaran kami untuk SL in Practice Chapter 6 Exercise 1-5. Terima kasih.